Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Rika hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana sama pelajarannya kemarin? Udah mengerti apa masih ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini mengerti. Mengerti ya. Kondisi Rika sehat kan ini sekarang? Alhamdulillah sehat. Oke. Sekarang kita masuk ke materi dampak perkembangan kota terhadap masyarakat desa. Kira-kira Rika tahu nggak sih apa dampak dari perkembangan kota itu tadi? Perkembangan kota itu seperti penambahan polusi. Terus apa lagi yang Rika ketahui? Terus ini lahannya semakin berkurang buat bikin perumahan, pabrik, industri. Semakin sempit ya lahannya. Terus apa lagi? Hutan udah semakin ditebang buat itu peluasan kota-kota juga. Iya, maksudnya ke penyempitan lahan tadi ya. Ya, di situ juga ini pencemaran lingkungan. Iya, betul. Itu tadi salah satu yang disebutkan Rika, ada beberapa yang benar. Sekarang kan nih ada ibu menyediakan PowerPoint di HP ya. Salah satu dari dampak perkembangan desa dan kota itu tadi yaitu salah satunya yaitu alih fungsi lahan, dari yang seperti Rika sebutin tadi, dari hutan ditebang jadi perumahan kayak gitu. Mungkin sawah bisa jadi industri seperti itu. Terus selanjutnya di sini kan di PowerPoint disebutkan bahwa dampak alih fungsi lahan yaitu turunnya produksi pertanian, terus hilangnya kesempatan petani, terganggunya swasembada pangan karena pergeseran lapangan pekerjaan, tidak optimalnya investasi pemerintah di bidang pengairan, terjadinya lahan tidur, berkurangnya ekosistem sawah, ya kan? Ya. Terus beberapa upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan yaitu dapat dilakukan dengan cara melakukan aturan dan kebijakan tegas dari pemerintah. Jadi pemerintah itu harus mengeluarkan kebijakan yang tegas tentang alih fungsi lahan ini agar tidak mengakibatkan dampak-dampak yang disebutkan tadi. Terus selanjutnya yaitu pengawasan pemerintah untuk lahan produktif. Selanjutnya yaitu membuat lahan pertanian di luar Pulau Jawa. Jadi seperti yang kita lihat sekarang ini kan banyak ini lahan pertanian itu rata-rata di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan. Ya. Karena Pulau Jawa itu sekarang itu seperti kayak pusat industri. Jadi semakin padatnya Pulau Jawa ini membuat pusat pertanian itu semakin sedikit, jadi dialihkan ke luar Pulau Jawa begitu. Terus selanjutnya yaitu urbanisasi penduduk perdesaan. Urbanisasi itu apa sih Rika? Urbanisasi itu penduduk desa yang pindah ke perkotaan. Ya, betul sekali. Dampak-dampak urbanisasi tahu nggak apa aja Rika? Seperti banyaknya penduduk yang disinggahi itu. Kayak perkotaannya semakin padat. Ya, terus perdesaannya itu malah semakin sepi. Soalnya itu pada keluar kota kan. Ya, betul. Kalau di PowerPoint-nya Ibu ini, dampak urbanisasi yaitu berkurangnya penduduk pedesaan. Tadi udah bener ya disebutin Rika. Terus terjadi kekurangan tenaga muda. Karena yang muda ini itu rata-rata malah pada merantau ke kota semua. Jadi di desanya itu anak mudanya itu tidak ada. Terus sulitnya mencari tenaga terdidik untuk penggerak pembangunan. Ya karena itu tadi tenaga mudanya aja pergi. Jadi yang di desa itu tuh yang tinggal orang-orang yang bisa dibilang tua seperti itu. Terus selanjutnya selain urbanisasi penduduk pedesaan yaitu adanya hilangnya lahan usaha pertanian. Tadi kan mirip seperti alih fungsi lahan. Jadi lahan pertaniannya itu tuh sudah hilang karena dibangun oleh seperti industri, perumahan, seperti itu. Selanjutnya yaitu munculnya pelanggaran hukum. Munculnya pelanggaran hukum ini bisa jadi karena tadi itu di kota itu tadi kan muncul orang-orang dari desa. Orang-orang desa itu tuh belum terlalu mengerti tentang peraturan yang ada di kota. Bisa saja orang desa itu tadi seperti melanggar hukum. Contoh kecilnya seperti melanggar lalu lintas. Di desa kan tidak dibiasakan menggunakan helm ketika di jalan raya.
Sedangkan orang desa itu kadang kan ngeyel, jadi dia tidak menggunakan helm di jalan raya di kota, jadi mereka itu kena tilang. Seperti itu kan sudah termasuk pelanggaran hukum yang terkecilnya. Selanjutnya yaitu penyalahgunaan wewenang. Karena sulitnya memperoleh perizinan dalam pembangunan di kota, jadi ada beberapa oknum itu tuh menawarkan jasa untuk mempermudah agar pembangunan itu lancar gitu. Seperti kayak misalnya bisa dibilang suap kayak gitu. Jadi sebenarnya kan kalau pembangunan itu harus ada izin gitu, izin agar tidak mencemari lingkungan seperti itu. Kadang kan ada beberapa industri itu tuh yang membutuhkan biaya sangat banyak, jadi tidak mau repot, langsung aja ambil jasa itu tadi, jasa yang bisa membuat lancar gitu tadi perizinannya. Terus selanjutnya yaitu semakin meningkatkan sikap individualis masyarakat kota. Jadi di kota itu masyarakatnya itu tuh individu, nggak kayak di desa selalu berkumpul kayak gitu, tapi lebih ke kamu saya, dia jarang berbaur seperti itu. Oke, tadi kan Ibu udah menampilkan PowerPoint tentang itu tadi, dampak-dampak perkembangan kota terhadap masyarakat desa. Sekarang Ibu mau menampilkan video, coba Rika cermati ya. Nah, tadi kan udah ditampilkan tentang video perbandingan desa dan kota. Perbandingannya apa aja sih yang Rika ambil dari video ini tadi? Ini tadi di daerah Yogyakarta ya. Coba Rika sebutkan. Kalau di Jogja itu kan itu nggak ada lalu lintasnya, terus juga sepi, jadi kendaraan lalu lalang itu seperti jarang lah. Kalau sementara di kota itu tuh sering macet sampai berjam-jam juga gitu. Terus di kota itu kan lebih seperti individualis, kurang pengertian ke sesama gitu. Terus kalau yang di desa kan lebih sering berbaur, jadi lebih terikat lah silaturahminya. Terus habis itu ini masyarakat kota itu lebih signifikan tuh nggak mau berbaur sama yang belum dikenali gitu. Sebagian besar yang dikatakan Rika tadi udah bener ya, memang seperti itu. Rika ada nggak sih keinginan tinggal di kota? Soalnya kita kan ini tinggal di desa. Pernah nggak Rika itu terpikir pengen tinggal di kota? Ya kalau kepikiran tuh ya pernah gitu. Pernah aja ya. Boleh sih kita ke kota, tapi jangan sampai lupa sama desa kita sendiri. Nanti udah terlalu bahagia di kota, kita melupakan desa kita. Rika, kita kan ini pertemuan terakhir. Kira-kira ada sampai sini ada nggak yang mau ditanyain tentang seputar materi yang kemarin-kemarin sama sekarang? Nggak sih, soalnya udah paham gitu. Bagus ya. Rika, ini pelajaran seperti ini membantu nggak sih di sekolah? Ya membantu gitu. Kalau ada bab baru itu kan gurunya cuma ngasih kayak materi-materi. Kalau sedangkan secara pribadi kalau nggak diterangkan tuh kurang nyampe aja gitu. Kurang nyampe ya. Jadi karena ini pertemuan terakhir kan, karena cuma sampai sini saja dan Rika udah paham juga, jadi kita akhiri sampai sini aja ya. Terima kasih karena untuk 4 kali pertemuan ini sudah mau Ibu bimbing untuk belajar materi geografi ini. Kalau Ibu ada salah selama 4 kali pertemuan ini, Ibu minta maaf ya sama Rika. Dimaafin. Pembelajaran kita kali ini kita akhiri ya. Terima kasih untuk tempat pertemuannya. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi ya. Iya. Ya udah, mari kita akhiri pembelajaran ini dengan doa masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Rika. Ya, makasih Ibu.